Pada video kali ini, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Jadi yang pertama itu ada konsentrasi atau molaritas, yang kedua ada suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat ada volume dan tekanan, dan yang terakhir ada katalis. Nah, kelima faktor inilah yang mempengaruhi suatu reaksi berlangsung cepat atau lambat. Disebut juga sebagai laju reaksi. Namun, sebelum kita membahas kelima faktor ini, penting untuk kita tahu dulu teori tumbukan. Kenapa begitu? Karena semuanya berkaitan dengan teori tumbukan. Ada senyawa H2 gas ditambah Cl2 gas menjadi HCl gas. Kita ilustrasikan partikel yang berwarna merah itu H2 dan yang berwarna kuning Cl2. Nah, partikel ini tidak berdiam diri ya, dia bergerak di dalam larutan. Kemudian setelah berlangsung beberapa waktu, mereka berubah menjadi warna ungu. Nah, pada teori tumbukan itu disebutkan reaksi dapat terjadi jika partikel antar reaktan saling bertumbukan. Tumbukan ya. Jadi partikelnya ini bergerak terus. Terjadilah tabrakan atau tumbukan. Saat mereka bertumbukan inilah partikelnya bereaksi dan berubah menjadi warna ungu, yaitu HCl. Semakin sering partikel bertabrakan atau bertumbukan, itu artinya semakin banyak produk yang dihasilkan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua partikel yang bertumbukan menghasilkan produk. Nah, kenapa bisa begini? Jadi, tumbukan harus efektif atau harus tepat agar menghasilkan produk. Efektif atau tidaknya itu ditentukan oleh apa? Jadi efektif atau tidak itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, orientasi partikel. Nah, yang kedua, energi kinetik partikel. Pada orientasi partikel, posisi partikel itu sendiri harus tepat. Sedangkan pada energi kinetik partikel, besar energi yang dipunyai partikel itu harus cukup besar. Oke, kita bisa lihat di contoh ilustrasi berikut ya. Partikel H2 posisinya rebahan nih. Nah, partikel Cl2 juga rebahan. Itu artinya apa? Artinya orientasi mereka sama-sama rebahan. Kalau orientasi sama, saat bertumbukan, tumbukan yang dihasilkan efektif, sehingga terbentuklah produk, yaitu produk HCl. Produk HCl ya. Nah, kemudian gimana untuk posisi yang beda? Satunya rebahan, satunya berdiri. Itu artinya orientasinya tidak sama. Kalau orientasi tidak sama, otomatis tumbukannya tidak efektif, sehingga tidak ada produk yang dihasilkan. Tidak ada produk yang dihasilkan ya. Untuk dua reaksi yang terakhir, orientasi mereka sama nih. Tapi kok yang satu menghasilkan produk dan yang satunya enggak? Nah, ternyata setelah kita telusuri, energi kinetik mereka berbeda. Yang di atas itu 10 meter per sekon. Dan 10 meter per sekon, 12 meter per sekon. Lalu yang di bawah berapa? Ternyata yang di bawah 2 meter per sekon dengan 1 meter per sekon dan 2 meter per sekon, 1 meter per sekon. Artinya reaksi yang di atas itu lebih cepat, EK-nya besar, energi kinetiknya. Nah, sedangkan yang di bawah lebih lambat, EK-nya kecil. Kalau dia lebih lambat, kecenderungan membentuk produk juga menjadi sukar atau sulit, sehingga EK tidak cukup besar untuk membentuk produk. Oke, kita masuk ke faktor laju reaksi yang pertama, yaitu konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, sebelumnya kita udah familiar banget ya sama rumus yang ini, yaitu M sama dengan N per V dalam liter.
N di sini adalah mol atau jumlah partikel. Nah, M dan N ini berbanding lurus kan, posisinya sama-sama di atas, sedangkan volume ada di bawah. Jadi, semakin besar konsentrasi, jumlah partikel akan semakin banyak, sehingga tumbukan akan lebih sering terjadi. Konsentrasi itu berhubungan dengan jumlah partikel. Nah, kalau partikelnya banyak, otomatis tumbukannya juga banyak. Sebelumnya kan kita udah bahas kalau tumbukan itulah penyebab terjadinya reaksi. Nah, sekarang kita perhatikan gelas 1 dan gelas 2 di mana konsentrasi mereka berbeda, 1 molar dan 2 molar. Volumenya sama, yaitu 10 ml. Terus, apa yang berbeda? Ya, benar, partikel mereka yang berbeda. Ternyata partikel di gelas 1 itu jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan partikel yang ada di gelas 2. Kelihatan kan di gelas 2 itu lebih padat gitu partikelnya, lebih banyak. Nah, di antara gelas 1 dan 2 ini terjadi interaksi atau tumbukan. Terus secara logika nih ya, di gelas yang lebih padat atau lebih banyak partikelnya, itu pasti bakal lebih banyak juga dong tumbukan yang terjadi atau banyak partikel yang bertabrakan. Nah, itu kenapa? Kan udah dijelasin nih, jumlah partikel semakin banyak, itu artinya akan lebih apa? Lebih sering terjadi tumbukan. Lebih sering terjadi tumbukan, laju reaksinya jadi besar atau lebih cepat. Nah, yang selanjutnya itu ada suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kita bisa lihat di contoh gelas 1 dan gelas 2 nih. Konsentrasi mereka sama, yaitu 1 molar. Tapi suhunya beda, 40 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Sehingga laju reaksi di gelas 1 lebih cepat, yaitu berkisar 2 menit udah bereaksi. Sedangkan di gelas 2 lebih lambat, butuh waktu 5 menit untuk bereaksi. Contoh sederhananya nih, misalkan kalian melarutkan gula di air panas sama air dingin. Kira-kira gula mana yang cepat larut? Pastinya gula yang ada di air panas, bukan? Nah, kenapa bisa begitu? Jadi, ternyata semakin tinggi suhu, partikel akan bergerak semakin cepat, sehingga tumbukan akan lebih sering terjadi. Selanjutnya ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin cepat. Nah, jadi di sini ada 2 padatan ya, lebih besar dan lebih kecil. Sebenarnya ini padatan yang sama, bedanya cuma dibagi 2 aja, volume mereka pun sama. Ternyata saat padatan yang pertama itu dibagi 2, luas permukaannya jadi lebih besar. Nah, kok bisa gitu sih? Oke, coba kita buktikan dulu. Di sini volume mereka sama, bedanya cuma dibagi 2 aja. Nah, kita tulis rumus luas permukaan. 2 dikali PL tambah 2LT tambah 2PT sama dengan 2 dikali P-nya 6, L-nya 2, T-nya 7, berarti 6 dikali 2, 12 ditambah 2 dikali LT, 14, tambah 2 dikali PT, 42. Hasilnya adalah 136. Oke, kita hitung luas permukaan yang kedua. 2 PL tambah 2 LT tambah 2 PT. 2 dikali 3 kali 2, 6 tambah 2 dikali 14 tambah 2 dikali 21. Hasilnya sama dengan 12 ditambah 28 tambah 42 sama dengan lagi 82. Nah, karena jumlahnya di sini ada 2, berarti 82 dikali 2. Hasilnya 164. 136 lebih kecil dari 164. Terbukti kan kalau setelah dibagi
ternyata luas permukaannya jadi lebih besar. Kalau padatannya kita bagi lagi, itu artinya luas permukaannya jadi lebih besar lagi. Semakin banyak dibagi, semakin besar luas permukaannya. Nah, kita kembali ke larutan HCl. Jadi padatannya ini dimasukin ya ke larutan HCl di gelas 1 dan gelas 2. Ternyata laju reaksi di gelas 1 itu lebih kecil dari laju reaksi di gelas 2. Kenapa? Hal ini disebabkan tumbukan hanya terjadi di permukaan partikel saja. Jadi semakin besar luas permukaannya, tumbukan akan semakin sering terjadi. Jadi sebenarnya yang bertumbukan itu hanya permukaan partikel saja. Nah, bagian dalamnya itu nggak bertumbukan. Sehingga pada gelas 1 yang padatannya lebih besar, dia harus memecah dirinya dulu menjadi bagian yang lebih kecil agar bagian yang berada di dalam itu akan jadi permukaan juga. Nah, kalau sudah terpecah menjadi permukaan, barulah terjadi tumbukan. Atau contoh sederhananya nih, di gelas 1 kalian mau larutkan gula batu, sedangkan di gelas 2 kalian mau melarutkan gula pasir. Nah, yang mana yang melarut duluan? Pastinya yang gelas kedua dong, karena pasir itu permukaannya lebih luas, sehingga dialah yang cepat bereaksi atau melarut lebih cepat. Ukuran luas permukaan itu sendiri punya tingkatan. Nah, yang biasanya keluar di soal itu ada padatan, lempengan, dan serbuk. Padatan itu sendiri luas permukaannya yang paling kecil, sedangkan serbuk memiliki luas permukaan yang paling besar atau maksimal. Karena ukurannya udah paling kecil kan, serbuk gitu loh. Jadi dia yang paling luas, atau bisa juga disebut luas permukaan yang paling cepat laju reaksinya. Oke, selanjutnya ada volume. Semakin besar volume, semakin kecil konsentrasi, sehingga laju reaksi juga akan semakin kecil. Kan kita udah bahas tadi, kalau konsentrasi besar, laju reaksi besar. Nah, kenapa? Kalau kita lihat dari reaksi, dari rumus, ternyata M dan V itu berbanding terbalik. M di atas, V di bawah. Ini rumus molaritas ya. Nah, sekarang coba kita lihat di ilustrasi gelas ya. Gelas yang satu itu volumenya 10 mili. Gelas yang kedua volumenya 5 mili. Lalu kita masukkan senyawa nih di dalam gelas 1 dan 2. Jumlah partikel senyawanya sama ya. Nggak boleh beda. Karena di sini kita mau lihat pengaruh volumenya. Nah, jadi jumlah partikel di gelas 1 dan gelas 2 ini sama. Kenapa? Karena konsentrasi mereka juga sama. Jadi di gelas 1 dan 2 ini kita isi masing-masing 2 molar atau konsentrasinya 2 molaritas. Sehingga V1 lebih kecil dari V2. Kenapa begitu? Ternyata volume besar itu memberikan ruang lebih luas untuk partikel bergerak. Coba deh kita perhatikan, di gelas 1 itu masih banyak ruang kosong atau masih banyak space buat partikel bergerak, sehingga tumbukan menjadi lebih jarang karena dia lebih renggang gitu. Beda sama di gelas 2 yang lebih padat, karena volume larutan gelas 2 lebih sedikit dibandingkan gelas 1. Itulah yang menyebabkan laju reaksi di gelas 2 lebih cepat dibandingkan gelas 1. Karena kalau partikelnya bergerak dikit aja nih ya, udah terjadi tabrakan. Mereka udah bertumbukan hanya dengan pergerakan yang kecil. Kalau di gelas 1 terjadi tumbukan juga sih antar partikelnya, tetapi lebih jarang. Karena apa? Karena jarak antar partikelnya lebih renggang. Selanjutnya adalah tekanan. Semakin besar tekanan, semakin kecil volume. Semakin kecil volume, semakin besar konsentrasinya. Nah, jadi
volume dengan konsentrasi atau M itu berbanding terbalik. Udah kita bahas tadi di bagian volume ya. Kemudian volume dengan tekanan ternyata juga berbanding terbalik. Artinya, saat suatu reaksi memiliki tekanan yang besar, berarti volumenya kecil dan konsentrasinya besar. Sehingga hubungan antara tekanan dan konsentrasi itu berbanding lurus karena sama-sama besar. Konsentrasi besar itu artinya jumlah partikelnya besar atau banyak. Nah, hal inilah yang menyebabkan tumbukan akan semakin sering terjadi. Tumbukan itu sendiri tadi apa? Tumbukan adalah penyebab suatu reaksi terjadi, bukan? Semakin sering atau semakin banyak tumbukan, maka semakin cepatlah laju reaksi yang berlangsung. The last ada katalis, yaitu senyawa yang ditambahkan pada reaktan untuk mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, jadi katalis ini bisa juga kita sebut sebagai mak comblang. Oke, kenapa dia disebut mak comblang? Yaitu tadi, dia nggak ikut bereaksi, cuma mempercepat proses terjadinya reaksi. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ada kurva warna biru dan merah dari reaktan menjadi produk atau hasil. Untuk yang warna biru itu adalah energi aktivasi tanpa katalis, sedangkan yang merah itu dengan katalis. Bisa kita lihat kan perbedaannya di sini. Yang biru itu kurvanya jauh lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi ya. Itu artinya reaksi berlangsung lebih lama. Sedangkan yang warna merah, puncak kurvanya itu lebih rendah. Lebih rendah nih ya. Kalau lebih rendah artinya apa? Dia berlangsung lebih cepat. Bisa kita ilustrasikan dengan persamaan reaksi A tambah B menjadi AB. Nah, proses dari A tambah B menjadi AB ini ternyata berlangsung selama 5 menit. 5 menit ini tanpa katalis ya. Kemudian kita ingin reaksinya itu berlangsung lebih cepat. Caranya dengan menambahkan katalis. Kita misalkan katalisnya adalah C, jadi ditambah C. Lalu apa yang terjadi? Ternyata setelah ditambah C, reaksi berlangsung lebih cepat, yaitu berkisar dalam waktu 2 menit aja. Nah, 2 menit ini pastinya lebih cepat dari reaksi tanpa katalis. Jadi kesimpulannya konsentrasi besar sama dengan laju reaksi besar. Kalau jika suhu atau T besar, maka laju reaksinya juga akan besar atau cepat ya. Untuk luas permukaan, jika luas permukaan besar, laju reaksi besar atau cepat. Untuk volume, jika volume besar, maka laju reaksi kecil atau lambat. Kalau tekanan besar, laju reaksi juga besar. Dan jika menggunakan katalis, laju reaksi akan lebih cepat.